Ternyata ini adalah cara agar Boruto bisa berteman dengan Momoshiki. Boruto adalah Shibai itu sendiri. Ya, ini teori gila, sangat gila. Bahkan untuk beberapa orang yang menonton video ini pasti akan langsung skip video ini dan menganggap ini orang udah gak waras. Tapi percayalah, kalau kalian nonton videonya sampai habis, kalian akan mulai berpikir bahwa teori gila ini cukup masuk akal. Admin awalnya juga menganggap teori ini tidak masuk akal. Tapi setelah admin baca berkali-kali teorinya, admin akhirnya baru menemukan benang merah yang menghubungkan semuanya. Jadi semua kemasuk akalan teori ini berasal dari Himawari. Ketika admin tahu bahwa Kurama bisa hidup kembali di tubuhnya Himawari setelah dia lenyap, admin langsung teringat dengan Azura dan Indra. Begitupun dengan jiwa Hagoromo yang tiba-tiba saja muncul di potongan tubuh Madara. Semua ini semakin jelas membuktikan kepada kita bahwa Boruto itu adalah Shibai. Mari kita putar dulu intronya. Tidakkah kalian berpikir bahwa cerita Boruto ini penuh dengan misteri-misteri yang janggal? Hal janggal pertama yang ingin sekali admin temukan jawabannya adalah kenapa Boruto terlahir ketika Akebi itu mati. Mikio dan Kishimoto pastinya tidak menunjukkan kejadian yang kebetulan ini sebagai kejadian yang biasa saja. Ini pasti petunjuk untuk cerita besar yang akan terjadi di masa depan. Jadi ada dua kubu fans di luar negeri yang percaya pada dua teori berbeda. Teori pertama percaya bahwa Akebi dijadikan bahan penelitian Amado untuk menghidupkan kembali Shibai Otsutsuki. Namun, tak bagaimana, penelitian yang Amado lakukan ini gagal sampai membuat anaknya mengalami penyakit yang langka. Teori yang kedua, Akebi itu memang murni reinkarnasi dari Shibai. Maksudnya, ada kemungkinan keturunan Amado memiliki DNA spesial yang berhubungan dekat dengan Shibai Otsutsuki. Jika benar seperti itu, maka cukup masuk akal kenapa Kawaki bisa menjadi wadah Isshiki yang sempurna. Karena jika benar Kawaki memiliki hubungan darah dengan Akebi dan Amado, maka wajar saja kalau Kawaki bisa menjadi wadah yang sempurna. Dua teori ini percaya bahwa setelah kematian Akebi, jiwa Shibai Otsutsuki akhirnya masuk dalam tubuhnya Boruto yang ada di perut Hinata. Apakah hal ini masuk akal? Tentu sangat masuk akal. Dan kita sudah melihat contohnya langsung pada Kurama. Setelah Kurama mati, ternyata secara tiba-tiba Kurama malah terlahir kembali di tubuhnya Himawari. Kurama sendiri merasa ini adalah hal yang tidak biasa, karena normalnya dia akan hidup kembali setelah ratusan tahun atau ribuan tahun. Dan setelah dipikir-pikir oleh Kurama, kemungkinan pemicu dia bisa terlahir di tubuh Himawari adalah karena Himawari merupakan keturunan yang terlahir dari DNA-DNA penting yang memiliki hubungan kuat dengan para biju. Misalnya adalah DNA Hyuga, DNA Uzumaki, dan cakra Kurama itu sendiri yang juga terwariskan di dalam tubuhnya Himawari sejak ia lahir. Menurut Kurama, hal inilah yang membuat dia bisa terlahir di tubuhnya Himawari. Apa yang terjadi pada Kurama juga dialami oleh Azura dan Indra. Bedanya Azura dan Indra sudah bertekad sejak awal untuk terus bereinkarnasi. Tapi reinkarnasi yang mereka lakukan tidak sembarangan. Maksudnya reinkarnasi mereka hanya bisa dilakukan pada keturunan yang mewarisi DNA yang dekat dengan Azura dan Indra. Itulah kenapa Azura dan Indra selalu bereinkarnasi di 3 klan saja, yaitu klan Uchiha, klan Senju, dan Uzumaki. Berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan, jika Shibai ingin bereinkarnasi di tubuhnya Boruto, maka Boruto harus memiliki DNA yang dekat dengan Shibai. Dan admin rasa semua DNA itu memang ada pada Boruto, mulai dari DNA Hyuga, Uzumaki, Kyuubi, dan yang lebih penting dari semua itu adalah DNA Momoshiki. Sebenarnya sebelum ada DNA Momoshiki, Boruto itu memang sudah menjadi reinkarnasi Shibai. Tapi Shibai mengatur takdir di mana dia ingin memancing seorang Otsutsuki untuk menanamkan karma mereka pada Boruto. Kenapa Shibai melakukan hal ini? Admin percaya Shibai ingin mengajarkan satu hal pada para Otsutsuki. Apa yang dilakukan para Otsutsuki selama ini tidaklah benar. Cara mereka melenyapkan banyak planet hanya untuk mendapatkan buah cakra dan menjadi God Otsutsuki adalah cara yang salah. Kemungkinan besar Shibai sudah menemukan cara di mana dia tidak perlu memakan banyak planet untuk menjadi God Otsutsuki. Dia ingin memberitahu apa yang dia alami kepada para Otsutsuki lain melalui Boruto. Maka kemungkinan besar tugas besar Boruto di masa depan nanti adalah menyadarkan para Otsutsuki yang tersisa untuk tidak makan planet-planet yang ada di alam semesta. Hal ini memang terdengar agak gila, tapi admin bisa memperkuat teori ini dengan kejanggalan-kejanggalan yang sudah terpecahkan di cerita Naruto. Apakah kalian masih ingat dengan kejanggalan mata Rinnegan Nagato? Nagato yang merupakan keturunan klan Uzumaki, tiba-tiba dia terlahir dengan mata Rinnegan. Awalnya pasti orang-orang menganggap, ya mungkin dia keturunan Uzumaki terpilih yang beruntung yang sudah mewariskan kekuatan Hagoromo. Tapi ternyata setelah Kishimoto mengungkap cerita sebenarnya, rupanya Madara yang sudah menanamkan mata tersebut pada Nagato. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Lalu bagaimana Kakashi bisa menggunakan Sonoo? Ternyata dia memiliki 2 mata Sharingan dari jiwa Obito yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini membuktikan kepada kita bahwa ada alasan masuk akal kenapa Boruto memiliki Joga di matanya. Kemungkinan besar bukan karena DNA yang Boruto wariskan, tetapi karena jiwa Shibai memang ada di tubuhnya Boruto.
Jiwa Shibai yang membuat mata Boruto merespon pintu gerbang yang dibuka oleh Inoue. Sekarang Admin akan tambahkan beberapa petunjuk di cerita Boruto yang mendukung teori jiwa Shibai memang ada di tubuhnya Boruto. Yang pertama yang semua orang sudah ketahui adalah tanduk Borushiki yang tidak mirip tanduk Momoshiki. Pasti ada alasan yang masuk akal untuk keanehan yang satu ini. Dulu Admin berpikir tanduk Boruto itu pastinya untuk menggambarkan tanduk Momoshiki yang sudah hancur. Tapi sepertinya keyakinan Admin tentang prediksi Admin itu sendiri sudah mulai luntur karena teori jiwa Shibai ini. Lalu petunjuk yang kedua adalah Boruto selalu selamat dari kematiannya. Sepertinya sang ilahi sedang berada di pihaknya Boruto. Hal ini pernah diberitahukan oleh Jura di chapter 13. Dan memang kenyataannya sudah seperti itu, bahkan sebelum Jura muncul. Boruto pernah selamat dari pertarungannya melawan Momoshiki, lalu selamat dari tusukan Kawaki. Boruto juga pernah selamat dari Boro. Boruto juga selamat dari Ishiki. Dan Boruto pernah selamat dari pertarungannya melawan Kawaki di atas patung Hokage. Ketika Jura muncul, kita masih terus melihat Boruto hidup berkat keberuntungan luar biasa yang dia miliki. Petunjuk yang ketiga adalah Boruto bisa membangkitkan kekuatan Jogan. Menurut Admin, 3 petunjuk ini sudah cukup kuat untuk memberi kita jawaban apakah jiwa Shibai benar-benar ada di tubuhnya Boruto. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa Shibai yang sudah hidup dengan bebas, tinggal di dimensi yang lebih tinggi masih ikut campur masalah kehidupan di alam semesta. Seperti yang sudah Admin jelaskan tadi, kemungkinan besar Shibai mempunyai misi yang besar untuk menyadarkan anggota kliennya. Setelah dia menjadi God, kemungkinan besar ada Otsutsuki lain yang mungkin sudah membunuh Shibai, atau bisa juga tubuh Shibai memang tidak bisa menampung kekuatan besar Shibai yang sudah menjadi God, sehingga Shibai pun meninggalkan tubuh fisiknya, dan dia pun akhirnya hidup di dimensi yang lebih tinggi derajatnya. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan Shibai, karena sebenarnya setelah menjadi God Otsutsuki, dia mungkin masih ingin sekali untuk menyadarkan anggota kliennya untuk tidak memakan planet-planet di alam semesta. Itulah kenapa jiwa Shibai memutuskan untuk mencari wadah yang cocok bagi tubuhnya. Ribuan tahun Shibai menunggu. Akhirnya tubuh yang cocok itu ada pada Boruto Uzumaki. Boruto sudah mengalami pencampuran gen yang membuat dia memiliki gen yang sesuai dengan Shibai Otsutsuki. Mungkin takdir inilah yang dilihat oleh Toneri Otsutsuki. Takdir dari bintang-bintang, di mana memang takdir itu sudah ditentukan sejak Shibai meninggalkan tubuh fisiknya. Jika memang jiwa Shibai ada di tubuhnya Boruto, maka ini yang bisa memicu Momoshiki berteman dengan Boruto. Jiwa Shibai suatu saat mungkin akan menunjukkan diri di hadapan Momoshiki. Dia akan memberitahu Momoshiki bahwa dia sudah melakukan kebiasaan yang salah selama ini. Dia ingin Momoshiki membantu Boruto untuk menyadarkan anggota klan Otsutsuki yang lain. Nah, dari sinilah konflik besar berikutnya akan tercipta, di mana ketika Momoshiki sudah mau berteman dengan Boruto, Kawaki tetap tidak sependapat dengan Boruto. Kawaki akan menolak Boruto untuk menyadarkan para Otsutsuki. Bagi Kawaki, Otsutsuki itu adalah iblis yang tidak akan pernah berubah. Mereka akan selalu menghancurkan kehidupan di setiap planet, dan Kawaki tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada planet yang dia tinggali saat ini. Boruto yang sudah memberikan pengertian pada Kawaki tetap tidak bisa mengubah pendiriannya. Nah, menurut Admin, ini akan jadi teori yang sangat masuk akal untuk cerita Boruto ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada kekurangan dalam teori ini? Jika ada, silakan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus manga Boruto to Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.